hati jiwa kami untuk menerima sabdamu, dan sekalian ya Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus, di mana kami boleh menerima pengampunan di saat ini ya Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, urapilah kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersuka-cita di dalam Engkau melalui firman-Mu. Kami boleh bawa firman-Mu untuk menjadi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Selamat sahabat untuk kita semua. Dan secara khusus kepada para tamu-tamu kami yang berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Bukit Jetun, kami ucapkan selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama. Karena kalau Tuhan berkenan, maka di sabat mendatang kita bisa kembali berkumpul untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sabat ini kita akan membaca ayat sahabat kita di dalam Matius pasal 16. Ayatnya yang ke-21 sampai 24. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 24. Kami yang di depan akan membacakan ayat ganjil, jemaat ayat 6 dan ayatnya yang ke-24 kita baca bersama-sama. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan secara dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari kehendak orang, imam yang berkala dan banyak orang, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jemaat. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Dengarlah iblis, engkau berbuat dengan bagimu, sebab engkau bukan memikirkan apa yang diinginkan Allah, melainkan apa yang diinginkan manusia." Sama-sama. Lalu Yesus katakan kepada murid-Nya, "Setiap orang mau mengikut Aku, dia harus menolak dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Sebagai lagu buka, kita nyanyikan lagu yang nomor 206, Marilah Orang Bertobat. Percaya
surga. Pada saat ini Bapa, kami berlipat lutut di hadapan hadirat-Mu, menaikkan puji syukur oleh karena kasih sayang Tuhan telah berlaku bagi kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami boleh digerakkan untuk bersekutu bersama-sama pada hari Sabat Tuhan yang suci. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertemuan ini. Biar kiranya segala peribadatan kami sepanjang hari Sabat ini semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya segala firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh menguatkan iman dan percaya kami, mempersiapkan kami Bapa di dalam menantikan akan kedatangan yang tidak lama lagi. Kami sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami sadari itu Bapa. Untuk itu kuasa kami dengan Roh Kudus-Mu sementara kami berbakti pada saat ini. Secara khusus ya Bapa, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rolf yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa ini hanya kuasa yang sama, agar dengan demikian setiap firman Tuhan yang mengalir dari mulut hamba Tuhan ini, semuanya itu bersumber daripada-Mu, dan iman dan percaya kami boleh dikuatkan. Dan sekiranya bila mana saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari Sabat ini oleh karena halangan yang patut, kami memohon ya Tuhan, kiranya biarkan surga juga boleh menjadi bahagia mereka. Pada waktu-waktu mendatang kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya pada saat ini Bapa, sementara kami berdoa, biar kiranya tangan-Mu yang tidak kelihatan itu boleh Kau tumpahkan di atas tubuh mereka, sehingga mereka pun berangsur-angsur membaik. Dan pada sabat-sabat mendatang kami bersukacita memuliakan akan nama Tuhan. Biar kiranya berkat sukacita hari Sabat boleh menjadi bahagian kami semua pada hari Sabat ini, sehingga bila mana kami akan kembali dari tempat ini, boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Dengan demikian kami semua dipersiapkan untuk menantikan akan kedatangan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dan terima kasih atas doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, teruskanlah datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami dari kejahatan, sehingga kami sampai selesai. Saat Anda menempatkan Tuhan yang utama, apakah Anda ingat ketika Anda menempatkan Tuhan yang utama, meskipun Anda takut dan tidak yakin tentang masa depan? Apa yang dapat kami pelajari dari cerita Anda yang akan membantu kita semua menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita hari ini? Apakah Anda ingat ketika Anda jatuh cinta pertama dengan Yesus? Bagi kita masing-masing,
ada momen pertama ketika kita diliputi oleh kasih Yesus. Tidak ada yang lebih penting bagi Anda selain mengikuti Yesus dan mengaku Dia sebagai Raja penata pemilik Anda. Anda membuat setiap pengorbanan untuk mengikuti hari Sabat. Anda makan hal yang benar dan membaca buku dan menolak musik yang salah. Anda menghindari situs web yang buruk dan ingin berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Sayangnya untuk Anda dan keluarga Anda itu tidak berlangsung lama. Cinta pertamamu memudar dan perang antara rasa bersalah dan kasih karunia pun dimulai dan akan berlangsung hingga hari ini. Apa yang akan Anda berikan untuk mendapatkan kembali cinta pertama yang pernah Anda miliki? Ternyata ada hal-hal yang dapat Anda berikan yang akan membawa Anda kembali dalam 40 hari ataupun kurang dari, yakni waktu dan uang Anda. Ini adalah harta Anda yang paling berharga, kecuali Anda mendapatkannya di dalam kerajaan Allah. Tidak ada cara lain untuk memberikan hati Anda sepenuhnya kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mendengar, karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mendengar dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana harta berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Hollywood telah meyakinkan banyak dari kita bahwa hati kita menjadi hal besar. Inilah mengapa kita selalu menunggu untuk merasa ingin melakukan sesuatu sebelum kita melakukannya. Melakukan sesuatu sebelum kita melakukannya, kita tidak akan pernah merasa ingin memberikan persepuluhan dan persembahan kecuali kita melakukannya secara konsisten. Karena hati kita hanya akan berada di kerajaan Allah jika di sana kita menginvestasikan waktu dan uang kita. Jika Anda ingin mengalami cinta pertama itu lagi, mulailah mengembalikan persekutuan Tuhan dengan setia hari ini. Tetapkan janji atau persembahan dan menaati. Menghabiskan waktu dengan firman dan doa kepada Tuhan. Dedikasikan waktu Anda untuk membantu memenuhi misi gereja dan juga untuk meringankan penderitaan orang lain. Perpuluhan, persembahan ibadah, misi, belas kasihan, mulailah melakukan ini, suka atau tidak. Kemudian amati selama beberapa minggu ke depan, seberapa besar cinta Anda kepada Tuhan akan meningkat dan betapa lebih mudah untuk mengikuti Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Anda telah mendapatkan Tuhan yang pertama. Iman Anda menginspirasikan kami hari ini. Yesus menyerahkan segalanya untuk menebus kita dan kasih-Nya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaan dalam hidup kita sendiri. Sewaktu di akhir mengumpulkan persekutuan dan persembahan, kita ditantang untuk mengembangkan Tuhan yang pertama. Doa. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu pagi ini dengan persekutuan dan persembahan kami.
Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Saya silakan yang Ustaz sambil Lagu nomor 208 kita nyanyi. Lagu nomor 21 padamu aku puji Tuhan dan Tuhan, dengan segala keadaan hati kami memohon, terimalah persembahan dan persepuluhan yang sudah kami kumpulkan sebagai bentuk kasih kami pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan usaha-usaha kami yang kiranya berkenan di hadapan Tuhan, agar berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami dapat kami selalu kembali dan kami berikan kepada Tuhan sebagai bentuk perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah Juru Selamat dan Penebus dosa. Untuk saat ini kami mohon maaf kepada anak-anak kami, cerita anak-anak di Jakarta. Sekali lagi kami mohon maaf ya anak-anak. Dan sebelum Bapak Ibu menyampaikan ayat inti, kami undang Bapak Ibu untuk membawakan sebuah lagu pujian.
besar kasih Allah yang akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita berhasil. Terima kasih buat Limong, Ibu Sri, Angel, dan Nenek. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Inggris, tapi menyanyikan dengan perasaan hati saya bergugah untuk mengasih tempatnya. Terima kasih. Baik, kita akan membaca ayat yang ketiga sebelum kita mendengar firman Tuhan. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan bersabda, Mari kita tunduk kepala kembali. Kita berdoa. Tuhan di surga, mampukan kami melihat, merasakan kasih Tuhan, sehingga hati kami Tuhan tidak kering oleh karena kasih-Mu, tetapi kami akan dipenuhi ya Tuhan dengan kasih itu, sehingga juga kami boleh memberikan kehidupan kami ini untuk Tuhan bagi saudara-saudara yang rindu diselamatkan. Dengan adanya Tuhan tebus kami membawakan kehidupan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau akan memampukan kami melakukannya. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang perlu kita takuti di dunia? Kalau saya bertanya kepada anak saya, jadi apa yang ditakuti? Kalau saya bertanya kepada Angel, apa yang ditakuti? Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang dilakukan? Itulah judul khotbah yang saya akan sampaikan pada sahabat ini. Apa yang menakutkan? Terima kasih keluarga Angel, keluarga Bimbo, dengan ungkapan hati melalui lagu. Saya pikir ini Tuhan akan mendengarkan dan malaikat itu surga juga bernyanyi bersama-sama. Karena saudara-saudara yang ada di tempat ini, saya yakin bernyanyi bersama dengan keluarga ini. Kalau bukan kasih, apa kita ini? Kalau bukan kasih, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita, melakukan yang terbaik untuk orang lain dan untuk Tuhan? Sabat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara-saudara, kita diingatkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di saat kita menyongsong perjamuan ini. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, di sini dikatakan oleh Yesus Kristus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saat kapan ini? Kapan Yesus mengatakan kalimat ini? Kalimat ini disampaikan oleh Yesus di depan murid-muridnya di saat mereka akan mengadakan
perjamuan kudus. Jadi persiapan yang sudah dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya ini juga yang harus dilakukan oleh kita umat-umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Saudara-saudara, bagaimana tindakan Yesus sebelum perjamuan? Dia mengambil handuk, mengambil baskom yang berisi air. Dalam tindakan membasuh kaki murid-murid, Kristus membuat suatu pembersihan yang lebih mendalam, yaitu membasuh dulu debu-debu dosa dari hati setiap murid. Sebelum mengadakan perjamuan kudus, Yesus membasuh dosa dari murid-muridnya dengan cara membasuh debu-debu yang ada di kaki mereka, membasuh debu-debu yang ada di hati para murid-muridnya. Para peserta atau murid-murid pada waktu itu merasakan suatu ketidaklayakan untuk menerima lambang kudus itu sebelum mengalami pembasuhan yang menjadikan seseorang itu bersih seluruhnya. Yohanes 3 ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita rasakan bahwa kita ini belum layak kalau kita belum membersihkan hati kita dari debu-debu dosa. Oleh perbuatan Tuhan melalui apa yang dilakukan dalam mencuci kaki murid-muridnya. Oleh perbuatan Tuhan kita, upacara ini dijadikan suatu upacara yang disucikan. Luar biasa. Upacara perjamuan kudus disucikan oleh Yesus sendiri secara langsung pada waktu itu. Sehingga di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, kembali saya akan sampaikan, dia mengatakan, oleh sebab itu ikutilah teladanku ini. Ya. Upacara itu harus diadakan oleh murid-murid, mengingat pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan pelayanan. Saudara-saudara, di dalam denominasi di dunia ini, di dalam agama-agama yang ada di dunia ini, mereka merasa heran melihat praktek kehidupan orang-orang Kristen yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk mengikuti perjamuan. Sebelum perjamuan, mereka mengadakan pembasuhan kaki satu sama lain. Artinya mereka terlebih dahulu saling merendahkan diri satu sama lainnya. Ya. Dan upacara ini merupakan persiapan yang ditentukan oleh Kristus untuk upacara agama. Agama
Kemudian Alfa Omega jilid 6 halaman 287 menyatakan, sambil memandang mereka, Yesus dapat berkata, kamu ini pun suci. Setelah kita melepaskan tabiat kemanusiaan kita, pengalaman rohani yang terdapat pada inti acara pemasukan kaki meninggikan dari sekedar kebiasaan ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, menjadi upacara yang kudus. Ini membersihkan pekabaran pengampunan, penerimaan, jaminan, dan solidaritas, terutama dari Kristus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Juga di antara sesama orang percaya itu sendiri, pernyataan ini dinyatakan dalam suasana rendah hati. Saat kita mencuci kaki saudara kita nanti, marilah kita dengan kata-kata yang merendahkan hati kita akan berdoa, menyampaikan permohonan maaf itu kepadanya dengan rendah hati, bukan dengan cara yang lain. Ya. Saudara-saudara, kita lihat bencana di mana-mana. Semeru meletus, semua orang ketakutan. Gempa bumi di timur. Kita lihat bagaimana orang-orang itu lari pada lari, yang ada di rumah, yang ada di hotel. Semua keluar ke jalan. Karena apa? Karena mereka. Di saat kita menghadapi penipuan-penipuan, kejadian-kejadian yang dialami di sekitar kita merasa takut. Tetapi kabar baiknya bahwa sebagai umat Tuhan yang percaya, jangan ada rasa takut itu di dalam kehidupan kita. Mati dalam bencana itu biasa-biasa saja. Mati dicelakakan oleh orang lain tidak ada masalah. Asalkan hati kita ini, jiwa kita ini tidak takut oleh kematian sekalipun. Karena apa? Karena yang kita paling takuti adalah di saat kita akan mati itu, kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi kesimpulannya bahwa dosalah yang paling harus ditakuti oleh semua umat percaya saat ini. Segala sesuatu, apakah itu Paus dengan kekristenan Protestan itu sudah bersatu, apakah agama-agama lain sudah menyatukan diri untuk melakukan hal yang terbaik menurut mereka untuk dunia ini. Walaupun umat-umat Tuhan merasa dirugikan, tetapi kita harus melihat dengan mata iman kita bahwa kerugian itu adalah kerugian duniawi, tetapi keuntungan surgawi sudah datang kepada kita. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, sebagai ayat inti yang disampaikan oleh Pastor tadi, menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah masih ada remah-remah yang tertinggal di dalam hati kita ini untuk menjelekkan orang lain, untuk mengambil keuntungan pribadi kita terhadap orang lain? Biarkan mereka sengsara. Yang penting saya ini bisa bahagia dengan apa yang saya dapatkan. Saudara-saudara, apabila itu masih ada di dalam hati kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini sebagai teguran kepada kita.
Mari kita mengaku kepada Tuhan, memohon pengampunan, sehingga kita siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan. Perkataan-perkataan Yesus Kristus yang menjadikan motivasi kepada murid-murid pada waktu itu. Menjadikan juga ya Tuhan motivasi bagi kami umat-umat percaya yang ada di akhir zaman ini, secara khusus jemaat Bukit Zaitun bersama dengan tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Tuhan surga, bersihkan hati kami. Kami sudah mempersiapkannya ya Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi kalau masih ada ya Tuhan yang ada di dalam pikiran kami, hati kami, yang tidak dapat membuat kami mengikuti perjamuan kudus ini, mohon ya Tuhan, angkat itu di dalam diri kami, sehingga kami boleh menerima pengampunan dari Tuhan di Sabat yang suci. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk saling merendahkan satu sama lainnya di dalam saling memasukkan pasangan kita. Silakan Haris dan juga November ya, mengikuti perjamuan kudus, dan juga saudari yang satu lagi. Kemudian kita anggota-anggota jemaat, marilah kita terlebih dahulu saling memaafkan satu sama lainnya dan saling merendahkan hati untuk saling mencuci kaki pasangan kita masing-masing. Baik, kembali kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu itu telah disampaikan pada kami, Bapa Pendeta. Biarlah kami itu oleh kami meneguhkan dalam kehidupan kami dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat kami lakukan. Saat ini Bapa, kami akan memasuki acara perjamuan kudus yang didahului dengan pembasuhan kaki. Untuk itu Bapa, pimpin semua rangkaian acara perjamuan kudus ini agar semuanya boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, mengampuni atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya undang kita sama-sama ke belakang, mengambil air, lalu di sana dilayani oleh diakon Yohanes. Untuk diakon Yohanes, tolong dipersiapkan.